Proyek peningkatan jalan Simpang Lere hingga Simpang Bani Tobo tahun anggaran 2022 senilai 5,6 miliar yang semula hendak dibangun satu ruas sepanjang 3 km akhirnya dirubah menjadi 19 segmen berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Proyek yang dikerjakan oleh CV Lembata Jaya dengan kuasa direktur Aci Leli kini menemui jalan hukum. Proyek tersebut telah ditingkatkan status hukumnya dari penyelidikan elit menjadi penyidikan DIK. Kejari Lembata Jupiter Selan SHMA mengatakan belum ditemukan berapa kerugian negara, namun pihaknya sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga proses hukum tetap jalan. Berikut pantauan lapangan media ini dengan mewawancarai sejumlah pihak baik Desa Bani Tobo maupun Lamalela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Ketua BPD Desa Lamalela. Tulis itu. Ya. Dari hasil pekerjaan sekarang. Dari hasil pekerjaan sekarang seturut saya. Ukuran pas, tepat, campuran ketebalan juga saya tahu. Saya awasi juga. Kalau nilai manfaat untuk masyarakat sebenarnya. Kalau nilainya untuk masyarakat sekarang, oke, karena prinsip kami segmen-segmen yang parah ini sudah diatasi. Kalau dulu pemerintah bilang mau dari 0 kilo sampai di Hidalabi saja, kami yang tolak. Termasuk Wilhelm Musdap ini yang tolak. Masakan mau bangun jalan kok, kalau mau bangun sampai di Hidalabi saja, terus saya di Lamalela, saya pakai tolak terus, saya tidak mau. Jadi penanganannya sudah benar. Masyarakat cukup terbantu. Yang sekarang mungkin sisa ya kita juga mengerti dengan anggaran. Pemerintah di atas bila masih tutup hutang, saya ikutin. Sekarang tinggal kita lihat di periode berikut ini saja tuh Pak. Jadi ini jalan ini kan, ya saya dengar informasi itu, dia perencanaan kan satu ruas jalan. Rencananya begitu. Dia kemudian dia jadi itu apa? Babros. Itu usulan dari masyarakat, termasuk saya Wilhelm Musdap ini. Karena saya butuhkan jalan. Maka dia pecah jadi ya 19 segmen kritis itu saja. Tetapi genap kalau dihitung 3 kilo. Dengan pagu anggaran yang ada kurang. Saya juga pernah dipanggil ke kejaksaan, saya beri keterangan. Waktu itu Om ditanya apa sih? Kalau saya ditanya terkait dengan pengadaan material, saya bilang saya bukan penyedia material. Saya kebetulan lokasi saya, di situ ada sirtu, diminta. Begitu. Jalan, ya, menurut saya sudah agak aman untuk kami masyarakat. Baik. Apalagi yang perlu matanya? Intinya bahwa masyarakat ini merasa terbantu dengan bangunan jalan ini. Soal baik buruk campur saya tidak terlalu campur, itu urusan orang teknis. Tapi ukuran saya lihat pas, tebal. Material juga pernah diperiksa yang mana suruh ganti juga, bukan sebelah JPJ, tidak ada. Saya tidak dapat dari JPJ. Pernah lakukan uji lab gitu. Ya. Itu saja keterangan. Halo. Sehingga kami usulkan naik roba. Kalau memang hitung dari sini ya, dari Tobi Wolo Tua sini sampai di situ saya pas 2 kilo ke 3 kilo. Oh, berarti yang ke atas tidak dapat? Tidak dapat, Kabo. Apa nama tempat apa? Tobi Wolo Tua. Itu kurang lebih 1,5 kilo dari Lerehinga. Jadi masyarakat bersepakat tentu. Ada berita acaranya kita omong ini bukan secara lisan saja. Kami buat berita acara kami 5 kepala desa tanda tangan, 1 Lamalela, kepala desa, ketua BPD, kepala desa Bani Tobo, ketua BPD Bani Tobo, kepala desa Lerehinga, ketua BPD desa Lerehinga, Lamatuka tambah Bau Pana. Kami bersepakat. Hitam di atas putih ada berita apa bukan pakai satu ruas saja, tidak. Tangani titik-titik kritis. Tetapi tidak mengurangi volume yang sesuai perencanaan 3 kilo. Tidak bisa. Jadi dari segi ukuran lebarnya sudah sesuai
kurang lebih ini 4 meter ya. Ikut dari awal kalau saya. Survei ini saya ikut karena titik krisis ini saya mantan kepala desa dari 2006, 2012 karena gaji tidak naik saya berhenti. Segmen yang dipecah itu Itu dia usulan dari masyarakat. usulan masyarakat. Jadi bukan dari bawah dinas ya. Tidak ada. Tukang dari mana yang kerja? Tukang campur-campur. Ada yang ambil di kampung, ada yang dari luar. Orang di apa sana? Bawa Pukang. Orang dari kampung banyak juga. Banyak. Banyak orang kampung jadi kerja ceritanya gitu. Ya kan. Kalau orang yang bilang tidak orang kampung tidak terlibat mustahil. Nasib daftar haji kita tidak dapat. Kalau tidak kita tunggu. Masakan tukang tidak tahu pegang siku kok mau pakai dia kalau dari saya. Kalau memang dia balik campuran oke. Jangan sampai dia pasang bata bunting keluar dalam bikin kamu kerjaan enggak. Harus dipakai tuh bos, sertifikat tidak ada. Saya kasih yang sebatas saya tahu ini saja dan saya ikutin ini saja. Kalau lain dari lain saya tidak tahu. Sekarang kalau desa kenapa ini? Itu juga sampai saya mengeluh. Saya turun ini desa tidak biaya. Kamu siap anggaran saya makan beli saya punya bensin. Itu saja saya. Kamu punya kepentingan. Ini kira-kira jalan ini kan lagi berproses nih. Jadi orang masyarakat ada yang lapor ke APH nih. Baik, jadi kondisi jalur dari Laringan sampai Ramalela ini kurang lebih ada 19 titik kritis yang dikerjakan oleh dana PEN sekitar 5,6 miliar. Ini kan dulu yang saya dengar itu kan hanya satu ruas ya. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi 19 segmen ini apa? Ini keputusan dari mana? Oh ya, itu memang aturan awalnya kita pakai buras. Jadi ya, satu ruas 3 kiloan jalan ini kan dia hanya satu bentangan sana. Kan tiba-tiba dia berubah jadi 19 titik. Bang. 19 titik kritis sampai di Ramalela. Jadi kita utamakan medan-medan yang titik kritis itu sehingga dia menjadi 19 titik kritis itu. Itu kesepakatan kita duduk bersama 5 kepala desa, 5 ketua BPD dan Bapak Simon selaku DPRD Kabupaten Lembata. Kita coba buat pengajuan ke Bupati dan disetujui dan PU turun langsung untuk lihat sehingga dia jadinya ke 19 titik kritis. Yang itu memang kondisi yang di Rabat Buras itu memang sangat parah sehingga kita rubah dia menjadi 19 titik itu. Itu hanya titik-titik kritis saja. Titik kritis. Kan informasi awal itu kan jalan kan satu segmen ya. Iya, iya. Berapa kilo itu satu segmen aja. Iya. Kan tiba-tiba dia jadi 19 titik kritis. Itu sepakatnya iya, iya. orang dinas yang turun buat sendiri kan ternyata desa ya. Iya. Tapi dari sisi pemanfaatan ini kira-kira keluarga yang dari kampung desa turun merasa apa? Dari sisi pemanfaatan. Kalau sisi pemanfaatan sebelum pengerjaan jalan ini dengan bantuan dana PN ini, memang kami untuk akses ke Ramalela dan Bani Tobo itu memang sangat sulit. Apalagi di musim hujan itu sama sekali. Itu memang sangat memprihatinkan. Sehingga dengan pengerjaan jalan ini kami cukup terbantu dengan 19 titik kritis tadi. Itu sangat membantu kami. Juga di desa itu kaget dari kejaksaan langsung turun itu tanpa informasi itu. Jadi saya kaget langsung pagi itu sampai. Dan memang lihat kondisi apa adanya di lapangan. Tapi 19 titik itu modal begini semua ya? Iya, di Rabat Buras. Di Rabat Buras ya. Menurut Bapak Desa sendiri itu kualitasnya modal apa? Kalau kualitas secara teknis saya kurang tahu, hanya kan kita dia kalau sudah tertanam itu kan mesti dorong dari belakang. Gigi satu gas motor tertanam. Tidak jalan. Tidak jalan. Maka kita utamakan titik kritis itu. Kalau sampai sekarang musim hujan masih bisa lewat. Musim hujan itu kan masih bisa lewat. Tapi Sekarang kan pakaian bersih memang ini. titik kritis itu kan sudah dilewati dengan ini dong. Kalau dulu pas saya pakai sepatu dulu baru pergi tukar pakaian di Laringan mau pergi kantor camat kah, pergi kantor bupati kah, ke dinas. Oh dulu. Itu saja.
Coba bagian gantinya di bawah. Gantinya di Leringan atau ada kedua baru. Kalau tidak percaya tanya itu mantan camat mereka termasuk Peter Wing mereka. Ini beliau sudah Oh sudah. bersama. Oh, perintis ya, perintis. Bagian lengkap memang ini. Dari kampung tidak perlu ganti-ganti lagi cat. Tidak langsung. Kalau memang ke bawah dulu suruh ganti saya pergi perbaiki jalan bukan suruh saya ganti ini. Langsung salah. Oh gitu. Kalau bapak desa sepatunya di bawah. Kalau dulu itu berapa jam kira-kira? Kalau dari 2 jam. 2 lebih Bang. Sekarang bisa 1,5. Kan satu jam. 2 jam lebih. 2 jam lebih. Jadi bagi itu orang kalau dalam tidak kondisi panas ya. Nah, kalau- kalau hujan itu kalau kondisi dia tertanam maka kadang itu kita tidak bisa sendiri, kita harus tunggu ada bantuan, ada yang lewat bisa bantu untuk gigi satu kita gas dorong lagi bantu dari belakang. Nah, itu berjalan. Dulu. Gear motor kami bagian bengkar ini tukar semua Pak ini. Kalau paham mereka tidak ini dia Ya. motor saya Supra X125 tapi gearnya tuh gearnya tuh Mega Gelmas. Pro, Gelmas harus ganti. Kira soal jalan. Kalau jalan dari tahun kemarin tuh ya kami dorong motor, tapi 2 tahun ke depan nih kami tidak dorong motor lagi. Kami juga terima kasih kepada pemerintah yang mana sudah memperhatikan kami. Kami daerah terpencil, susah jalan, banyak komoditi tapi akses jalannya tidak memadai. Untuk sekarang ini sudah lebih. Ya sudah agak bagus. Dan sekarang masalah tuh di tempat rata, itu yang setengah mati. Karena oto masuk, injak, kami yang motor nih di pinggir saja. Tapi segmen kritis itu sudah di atas. Sudah bagus. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kami lagi lah. Karena kami ke kecamatan juga butuh waktu juga jual motor. Kalau musim bare kami setengah mati. Pengaruh oto ada yang naik tuh kan. Naik tuh yang injak di rata tuh, itu lumpur penuh tuh. Ya kita mau bagaimana itu jalan itu sana. Dari bapak desa bilang, ya motor juga bagus. Tidak kotor lagi. Apa ya? Minta om sih soal terkait jalan ini. Ini kan sekarang jalan yang baru dibangun ini kan. Bapak sendiri sebagai masyarakat di Bantobo ini. Bantobo. Bapak lihat seperti apa jalan yang dibangun. Artinya ada perbaikan sudah, ini ada retak sedikit. Kan titik kritis ini kan segmen paling sulit sudah, setiap kali musim barat tuh dilewati kendaraan roda 4 kan susah tuh. Maka waktu itu mereka bangun ada beberapa titik. Karena memang kebutuhan toh Pak. Karena tempat ini kan susah untuk ketika musim barat itu roda 4 bisa lewat, apalagi ini Jalan yang baik. baik kalau menurut saya. Tapi karena itu sudah namanya proyek itu kalau masuk di desa kan begitu sudah. Ada orang yang mungkin iri karena mungkin tidak materialnya mereka tidak dapat. Oh, jadi melapor ini karena iri. Ada faktor itu kecemburuan sosial. Tapi semuanya jalannya baik menurut. Kalau menurut saya baik jalan Dari kualitasnya baik. Kan waktu turun kan saya ini mantan kepala desa Pak. Terus yang periksa material ini kan Pak Jek mereka ini kami sama-sama. Pengaduan ini kan masyarakat lebih banyak dari desa Alhamdulillah. Jujur saja itu yang punya kewari itu. Karena waktu itu kan saya punya kewari ini kan sampai mereka lapor. DPR turun periksa sapu kewari. Dan waktu Pak Kejari naik periksa jalan ini, Pak Kejari sempat di rumah. Saya bilang begini, Pak Kejari saya ini mantan kepala desa. Pasir ini nih waktu saya masih sebelum kepala desa, saya kepala desa 2010. 2009 tuh bangun jalan rabat dalam desa ini. Jalan masih utuh nih, rabat dari tahun 2009 yang jalan sebelah ini. itu pakai ambil pasir dari bawah. Pasir di sini. Tapi waktu itu karena kepentingan toh jadi ya faktor kecemburuan sosial tinggi. Saya waktu Pak Kejari naik kan Pak Kejari sempat tanya Bapak material ini kira-kira berapa rate? Terus apakah Bapak dan aku pilih mereka ada perjanjian? Saya bilang tidak ada perjanjian. Terus waktu itu kan ada beberapa kewari toh
Sehingga saya punya kemarin ini kan saya tawar termurah lah. Batu 1 red dan 100, pasir 100, urukan 60. Kan barang saya punya. Terus keceboran sesuai saya omong saja Pak, karena mungkin waktu itu mungkin Bapak Desa Lamlela, kan saya mantan toh. Bapak Desa Lamlela kan waktu itu saya bilang aman. Kemarin yang pertama kan saya punya, tapi karena faktor komunikasi, jangkauan sehingga aku bilang bisa pakai punya kewari di kewari desa. Tapi kalau omong harganya itu batu 100, pasir 100, urukan 100. Sehingga mereka mungkin cemburu. Saya bilang mungkin saya bermain harganya aku itu mungkin 1 red yang 250 ke 300, sehingga saat itu mereka 1 red dan 100. Jadi persoalan ini. Saya bilang kamu tanya saja di aku. Saya bawa dengan buku sampai di kejaksaan Pak. Ke sana saya bilang Pak, ini buku ini saya ini mantan kepala desa Pak. Saya punya perjanjian jelas dengan aku Wildan Acilele. Kecuali di sini batu 250 atau pasir 250 lalu saat itu mereka dan 100, itu kan penipuan toh. Saya jujur saja saya bilang gitu. Kesemburan sosial saya, tapi menurut jalan ini baik sekali Pak, jalan. Kalau kamu bilang jujur, jalan yang rutak paling banyak kan ke Desa Lamlela. Karena mereka pun pasir itu kasar saya bilang tidak jelas. Begitu. Ya rusak paling banyak kan Desa Lamlela. Kan mereka punya pasir putih apa, tanah putih, nah pasir putih apa. Bukan pasir. Saya kan dan kewari, saya kan dan operator XRP kerja di kewari Lamlela. Saya bilang Bapak Desa ini, dia jual kiri kanan, tapi kalau ngomong jujur ya kualitasnya itu karena pasir kampungnya kan. Bukan pasir dari saya punya bawa ke sana, kamu punya pasir di bawah. Jadi ini saya buka Pak, karena memang saya mantan. Lalu waktu proyek ini kan Acilele aku Lili kan mereka kontrak satu rumah. Kontrak rumah 2,5 juta. Air yang mereka ambil saya punya itu rabat jalan sampai di Lamlela itu kan. Saya tawar termurah air hanya 4 juta saja. Nah. Kalau menghitung komplikasi air kau bayar berapa. Dia kerjaan sosial lebih banyak Pak. Gitu. Tapi untuk sekarang Bapak Dono lebih mudah ya dengan jalan. Terbantu sekali. Kalau kemarin-kemarin itu bagaimana Bapak jalan? Kemarin aduh parah. Sebelum ini. Kita tetap kali muslim bang kecamatan, muslim kabupaten kan kita selalu omong tuh. Di balik Bani Tobo ini kan ada 5 desa punya kepentingan, komiri terlalu banyak. Hanya persoalan jalan yang memang tidak memadai itu tidak bagus. Jadi dengan hadirnya jalan ini sudah sangat terbantu sekali. Apa Bapak ngomong untuk pemerintah? Ya. Untuk pemerintah ini Bapak ngomong apa? Kalau pemerintah saya bilang begini Pak. Saya baru tahu sekarang proyek masuk di desa ini seperti ini. Setahu saya itu contohnya kerja proyek mulai dari Loleba sampai di Kedang kan ketika lewat di Laringan itu atau di desa Lameliap. Wayang ke sana kan kepala desa mereka tidak sibuk begini. Kok masa kepala desa sibuk sekali? Kecuali ini pakai dana desa. Baru kau sibuk. Kan ini urusan kontraktor mereka dengan orang atas, orang PU. Tapi yang sampai lapor ini kan hanya mereka. Dasar tadi itu hanya karena kecemburuan sosial. Saya ditanya saya di rumah, Bapak ada perjanjian. Saya tidak ada perjanjian dengan aku mereka. Entah tertulis kalisan pun tidak ada. Jadi mereka sudah curiga bahwa mungkin saya itu mereka mungkin 1 red saya kasih mereka 100, saya dengan aku mungkin 160 atau 300. Tapi tidak benar semua. Tapi tidak. Saya bawa data ke kejaksaan kan saya bawa data saya punya rumah. Sepakatan kami dengan aku mereka. Sehingga saya juga jadi bingung, saya bilang jalan yang baik ini kok apa? Sedikit kasih naik, lapor apa? Ternyata jalan kita pakai, jadi baru Acilele telepon Bapak kira-kira jalan tuh mobil tidak bisa lewat, saya bilang. Mobil di pulang Lamlela sih, setiap hari Sabtu itu di pulang muat penumpang. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media bahwa Kejaksaan Negeri Lembata melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata sejak bulan Januari 2024 terkait dengan pengaduan masyarakat sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan peningkatan jalan SP Derahinga, SP
Banitobo, segmen Lerahinga Banitobo, Lamalela pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lambata tahun 2022 itu ada pekerjaan lapen dengan nilai kontrak sebesar 5.600.000. Pekerjaan ini sudah dikerjakan sejak bulan Juli tahun 2021 dan selesai di tahun 2022. Dan pekerjaan ini juga telah dilakukan PHO FAO. FHO-nya itu terakhir di kemarin bulan Januari 2024. Jadi pekerjaan ini sudah selesai. Dan sesuai dengan pengaduan dari masyarakat yang menyampaikan ke kita bahwa kondisi fisik pekerjaan rusak, sehingga kami coba datang ke lapangan, coba lihat kondisi jalan memang benar adanya sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga kami mencoba melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Pada tahap penyelidikan kemarin ada sekitar 10 orang yang kami mintai keterangan. Terhadap 10 orang yang kami mintai keterangan, ditambah dengan hasil uji laboratorium forensik dari Politeknik Negeri Kupang yang kami lakukan di lapangan terhadap 19 segmen pekerjaan. Dari nilai 5,6 miliar itu ada 19 segmen pekerjaan. Dari 19 segmen pekerjaan itu terindikasi ada kekurangan fisik pekerjaan, yaitu volume pekerjaan. Volume pekerjaan yang dimaksudkan di sini terkait dengan mutu pekerjaan yang kurang baik sehingga mengakibatkan pecah-pecah. Dan karena pecah-pecah, kami coba lakukan uji. Hasil uji itu sudah kami terima bahwa pekerjaan itu dikerjakan dari 19 segmen itu tidak sesuai dengan spesifikasi mutu pekerjaan, sehingga dengan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengujian di laboratorium forensik Politeknik Kupang dan beberapa orang keterangan saksi dan dokumen yang kami peroleh, kami memandang cukup untuk meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sehingga di penyidikan kemarin sudah kami terbitkan dan kami sudah mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kemarin sudah kami periksa 1 orang saksi. Hari ini kami periksa lagi, rencananya 3 yang kami panggil tetapi 2 yang baru datang. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman awak media terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus ini. Ke depan kami akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi. Hari ini 2 yang datang, nanti kami agendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi berikutnya, termasuk para pemilik material yang ada di lapangan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Nanti berkembang. Dilihat ada indikasi kerugian negara. Bukan kerugian negara, adanya bukti permulaan yang cukup untuk kami tingkatkan ke penyidikan. Nanti di dalam hasil penyidikan ini kami coba gali berpotensi ada kerugian negara yang dimunculkan di sana atau tidak. Kalau misalnya ada kerugian negara, nanti ahli dari Poltek coba hitung, oh ini kerugian negaranya berapa kira-kira. Karena yang resminya belum kita terima, belum kita tahu sejauh mana. Tapi dari hasil uji dari Poltek sudah ada di kita bahwa volume pekerjaan, mutu pekerjaan tidak sesuai. Mutu pekerjaan yang tidak sesuai ini dia dihitung dengan uang, dia jatuhnya berapa, itu belum hitung. Nanti kita hitungnya pada saat penyidikan.